Subhana wa ta'ala Qur'an yang kutubul mubarakah summa ila ruwahi ila wa ila wa ila muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wal ahya wa ya Allah ya Rasulullah rahmat wa maghfirah ya sallallahu wa jannah wa ayyuhi wa ayyuhi barakatuh asrarihi wa barihi wa ulumi wa rahmatuhu fi dunya wa akhirah nasiri wa kullu nabiyyin salihah wa ila nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi Kalau kita maju, ada yang maju aja sini dong, sini ya, sini ya, iya, sini gak apa-apa nih, sini aja gak apa-apa, nggak kelihatan, jadi bikin jadi praktek, jangan bercanda, bagaimana sini gak apa-apa juga, ya, pengen kita gak apa-apa, ngobrol, ya, pengen kita gak apa-apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ibtida'i ma'ana qala. Soalan kam furudul wudu'i. Bila nanti kita ditanya di masyarakat kita, ada berapa fardu wudu? Yang mana fardu ini, ingat nih, kalau fardu ini dalam fardu wudu kita enggak kerjain, salah satunya enggak kita sertakan dalam wudu, maka wudu kita nggak sah. Tentunya kita setiap hari sholat, ya ada juga tiap hari sembahyang. Lantas jangan sampai kita nggak ngerti fardu wudu itu apa. Yang menjadi syarat daripada sahnya wudu itu apa, kita nggak ngerti. Jangan sampai, karena kita sholat. Kalau wudunya nggak sah, bagaimana sholatnya? Jadi mesti tahu di fardu wudu itu bagaimana. Kam furudul wudu'i, ada berapa fardu wudu? Nah, jawaban furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardu dalam wudu itu ada 6. Ada 6. Ini walaupun secara tulisan di dalam Al-Quran gak menjelaskan 6, tapi nanti makanya buat kita yang memang nggak ada dalam ranah ijtihad, kita jangan ijtihad karena kita nggak mampu. Yang amannya bagaimana? Ikutin aja para ulama. Nah, al-awwalu an-niyatu. Jadi fardu wudu yang pertama itu adalah niat. Nanti prakteknya niatnya itu bagaimana, pas waktu kapan, nanti di depan kita bahas. Jadi syarat wudu atau fardu wudu yang pertama itu niat. Nanti niatnya banyak tuh, beragam. Mau pakai yang rada panjangan, rada pendekan gak apa-apa. Nanti ada di depannya. Jadi syarat atau fardu wudu yang pertama itu adanya niat. Walaupun di dalam Al-Quran langsung iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Enggak ada kata-kata niat. Tapi ulama dari kata-kata famsahu idza kuntum ila sholati faghsilu,
Dari kata-kata faksilu itu ada kata-kata perintah. Orang ketika diperintah biasanya ada niat di dalamnya untuk melakukan suatu perintah tersebut. Ditambah lagi ada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ulama mendasari daripada adanya niat dalam wudu itu karena demikian. Jadi niat yang pertama tuh. Yang kedua, ghuslul wajhi. Jadi syarat nih, fardu wudu kita yang kedua itu adalah membasuh bagian muka. Nanti kita bahas bagian muka itu yang mana. Nanti depannya ada. Wasalisu, fardu wudu yang ketiga itu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan serta dua siku. Lalu nanti bagaimana kalau orang nggak punya siku? Jadi lurus saja tangannya. Jadi nggak punya siku. Nanti ada pembahasannya tuh. Bila mana orang nggak punya siku tuh, tuh birokotruhuma. Maka dikira-kira aja dia itu rata-rata orang normal, sikunya di mana? Maka batasan dia itu seperti itu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dua siku. Warabi'u, fardu wudu yang keempat itu adalah mashur ra'si, yaitu membasuh rambut bagian kepala. Nanti bagiannya bagaimana, tata cara yang sempurnanya itu bagaimana, nanti kita jelasin di depannya. Wal khamisu, syarat wudu yang kelima atau fardu wudu yang kelima itu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh dua kaki, ingat ya, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Nanti kita praktekin. Fardu wudu yang kelima, yang keenam, yang terakhir, wasadisu at-tartibu. Keenam itu tertib. Jadi nggak boleh ngacak, kaki dulu, kepala dulu. Jadi nggak boleh ngacak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu berurutan. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu berurutan. Maka dalam hadis kata Nabi apa? Ibda'u ma bada'allahu bihi. Mulailah sebagaimana Allah mulai kepada kamu, itu bagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Maka daripada konteks dalil tersebut, ulama menghukumi adanya tertib ketika wudu kayak gitu, menjadi persyaratan. Nah, kita bahas nih. Mesti kita tahu nih niat wudu, jangan ngerti bagaimana tata cara wudu. Nanti kita pahami, kita praktekin wudu yang sekiranya itu yang ulama ajarkan di dalam kitab-kitab. Soalan, pertanyaan. Mahia niat wudu'i. Niat wudu itu bagaimana? Niat wudu itu apa? Mesti tahu nih kita. Sampai kita udah sembahyang, kita udah umur balik, udah dewasa, udah gede, kita nggak ngerti niat wudu itu bagaimana. Nah, buat adik-adik ada yang mesti ngerti niat wudu bagaimana nih, kita pahami. Karena nanti adik-adik ketika emang udah umur balik, itu wajib ada yang sembahyang. Nah, mahia niatul wudu'i, apa itu niat wudu? Jawaban, niatul wudu'i hiya nawaitu taharata lis-sholati. Niat wudu itu adalah nawaitu taharata lis-sholati. Aku niat taharah bersuci-suci lis-sholati untuk sholat. Ini yang jarang kita pakai. Kita pakainya bagaimana yang biasa? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgar lillahi ta'ala. Itu lengkap banget udah. Itu lengkap banget. Itu lengkap banget. Lengkap banget. Andai kita biasa pakai yang itu, udah yang biasa aja. Pakai niat yang ini juga sah, nggak apa-apa. Nawaitul taharata lis-sholati. Boleh. Boleh. Atau juga misalkan nawaitul wudu'a. Jadi
Kita nggak mau panjang-panjang ngajarin bocah ribet, nggak hafal dia. Niatin aja. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadilah. Atau itu nawaitu fardal wudu, udah jadi. Kalau rasanya kepanjangan kita ngajarin bocah, dia keberatan nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Kepanjangan dia nggak bisa-bisa, udah yang pendekin aja dulu. Nawaitu fardal wudu, boleh. Nawaitul wudu'a, boleh juga, dah. Selit. Fathul Qorib bolehin dah, banyak kitabnya. Boleh begitu. Yang penting ngerti. Gitu. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Kalau kita bisa yang itu silakan, enggak apa-apa. Kalau bisa yang enggak bisa kepanjangan, bisa yang pendek, ya tadi jadi nawaitul wudu'a atau nawaitu fardul wudu'i. Nah, jadi begitu. Jadi mesti niat. Nah, soalan. Lantas ada pertanyaan lagi nih. Kaifa tatawaddu? Bagaimana sih tata caranya berwudu? Nah, ini mesti tahu nih. Kalau dulu kita masih bocah masih SD, niat wudu di pas lagi kita. Nah, jawabannya iza aradtu an atawaddoa aghsilu yadayya. Ya, nanti kita kombinasikan apa yang diajarin oleh para ulama di dalam kitab berwudu ini. Apabila aku hendak berwudu, maka aku basuh kedua tanganku. Wa aqulu bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian aku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas lagi cuci tangan nih, lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin. Jangan lupa nih. Kalau kita nggak niat, kita cuciin tangan aja, maka itu nilainya adat, bukan nilainya ibadah. Karena perbedaan adat sama ibadah itu letaknya ada di niat. Wal an-niyatu al-farqu bainal ibadah wal adat. Jadi adanya niat. Lantas bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pas lagi cuci tangan. Nawaitu sunnatal wudu'i. Nah, itu niatnya. Nawaitu sunnatal wudu'i. Dan itu nanti namanya tasbih. Tata cara kita menyapu tangan itu diajarin oleh para ulama. Walaupun ada 3, tapi 2 yang dianjurkan. Cuci tangan ada yang begini nih. Ya begini. Ada yang begini. Ada juga yang rada ribetan. Begini. Jadi, ya bisa tahu nih. Tapi yang disaranin oleh para ulama 2. Yang begini, yang begini nih, atau yang begini, jangan yang begini. Nah, kalau saya sih biasanya pakai yang begini, yang gampang. Yang gampang. Ini nama istilahnya tasbih. Walaupun begini sih jadi aja, jadi. Tapi di Fathul Mu'in menjelaskan kayak begini. Sehingga dia mengguru begitu. Ini nama istilahnya tasbih. Nah, nawaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnatal wudu. Nah, summa atamat madu salasan. Kemudian aku berkumur sebanyak 3 kali. Ketika berkumur juga tuh, pengen berkumur tuh, niatin juga nawaitu sunnatal wudu. Pas kumur tuh niatin nawaitu sunnatal wudu. Kalau kamu cuma berkumur doang tanpa adanya niat sunnah wudu, maka itu nanti dinilainya hanya sebatas adat, enggak dinilai ibadah. Bukan niatin. Nah, kita makan, kita niatin buat malam ngaji biar enggak nih. Maka makannya nilainya ibadah. Kita pengen tidur siang, ntar malam ngaji. Kalau tidur siang, ntar malam ngaji ngantuk, maka dia tidur siang itu dinilai ibadah. Kalau dia asal nguplak-nguplak aja, kagak diniat, maka itu dinilai adat biasa.
dan nggak bernilai pahala. Nah, jadi pas kepengen kumur-kumur tuh, nawa itu sunnatul wudu. 3 kali kumur-kumur. Wa astanshiku, dan aku istinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi dihirup. Hirup. Kalau orang itu hidungnya jari dimasukin. Iya, ini hirup. Walaupun emang nih antara, kalau emang kita nggak bisa menjamah, kita fasal. Apa tuh? Kalau emang kita bisa menjamah. Karena apa? Jama itu lebih afdal daripada memfasal, daripada memisahkan di antara kumur-kumur sama istinsyak. Apa itu jama? Bagaimana? Kalau jama itu ibarat kata kita 1 sendokan bisa 2 kerjaan. Nah, itu maksudnya. Kenapa ilatnya itu lebih utama? Karena sedikit bisa menghemat daripada air. Misalkan begini nih, jama. Kita ambil 1 sendokan buat 2 kerjaan. Nawaitu sunnatul wudu. Kita berkumur sekaligus istinsyak. Ambil lagi, berkumur sekaligus istinsyak. Sampai 3 kali. Kenapa nih afdal tadi? Lebih dari air. Kalau kita yang nggak biasa, susah. Walaupun ini cara menjamah ada beberapa. Di anak dijelas itu. Ada disambil sendokan, kumur sampai 3 kali, dibuang. Kemudian ambil lagi 1 sendokan, istinsyak 3 kali, baru. Jadi 1 sendokan, kumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Ada juga yang beragam. 1 sendokan dia ke kumur, udah istinsyak 1, ambil lagi, kumur lagi, istinsyak lagi 2, kumur lagi, istinsyak lagi 3. Ada yang modelannya begitu cara menjamah. Silakan datang. Kalau dipisah itu berarti 6 kali sendokan boros air. Maka kita kalau nih adik-adik apalagi nih kalau wudu, kalau bisa jangan dibuka air gede-gede. Iya, jangan gede-gede bukanya, kecil aja, dikit. Apalagi bukanya gede-gede, ini aja istinsyak aja sama kumur-kumur, dihematin banget. Padahal cuma 3 kali sendokan. Ya Allah, jadi begitu. Jadi yang namanya istinsyak begitu. Jadi air dihirup, kemudian disempretin, dikeluarin tuh. Itu namanya istinsyak. Itu cara wudunya tuh. Nah, summa aghsilu wajhi salasan. Kemudian aku membasuh mukaku sebanyak 3 kali. Ingat nih, bagian muka mana? Bagian muka itu ini nih, baina naz'atain, di antara 2 naz'ah. Ini namanya ubun-ubun. Ini kalau ukuran panjang di Fathul Qorib dijelasin ukuran panjang dari sini kemari, bawah janggut, tahta zakani. Nah, kisaran lebar antara kantong kuping kanan dan kuping kiri ini lebar. Maka ketika kita wudu itu wajib kena bagian ini. Kena tuh. Tapi kalau perempuan itu, kata guru saya itu bagusnya itu pakai mukena, apalagi mukena mau sembayang ya, di kerudungan, dia di sini. Karena apa? Ini bukan bagian muka. Andai kata ini terbuka, itu berarti auranya kebuka. Di sini kebuka karena orang di sini kan, di sini cantel. Di sini ada rada majuan. Segini nih. Segini. Karena urat bawahnya. Nah, basuhan daripada muka kayak begitu tuh. Dari sini ke sini bagian panjang. Dari sini bagian di sini lebar. Mau bagaimana basuhnya silahkan. Misalkan kita membiasa lumrahnya basuhnya dari atas ke bawah. Nah, itu tabiat air. Nah, sunnahnya begitu. So, ambil air sini. Nah, tuh. Mau dari samping nggak boleh, silakan. Asal kena.
Asal enak. Mau dari samping kiri juga boleh, mau dari bawah juga nggak apa-apa. Ini mah kita nggak gaji begini emang. Mau dari bawah nggak apa-apa. Nah, tapi andai kata kita niatin, kita jatuhin niat di sini. Nawaitu fardhu wudu'i lillahi ta'ala, lempangan sini. Kemudian sini belum kena niat, putar balik. Karena mbak sini belum kena. Kalau bisa jangan dulu, ratain dulu. Nah, situ tuh bagian muka tuh. Dari ubun-ubun, tempat awal tumbuh rambut sampai bawah janggut, tahta zakati. Kemudian antara bagian lebar itu di antara dua telinga. Bagaimana alis? Alisnya gondrong, apa enggak sih gondrong? Kumisnya bampang. Sapu juga. Oke, sesuatu yang ada memang tumbuh di atas muka itu wajib dibasuh. Dia punya jenggot tebal. Ukuran tebal itu kalau andai kata kita ngobrol sama orang nggak kelihatan jenggot di kulit dalamnya. Misalkan punya jenggot. Sebenarnya jenggotan tuh ada kata dia punya jenggot tebal, kita ngomong nih majelis takotu. Saya ngomong itu. Misalkan itu andai kata dalam kulitnya nggak kelihatan, itu ukuran tebal. Kalau misalkan dalam kulitnya masih kelihatan, itu ukuran tipis. Kalau dia punya jenggot tipis, maka wajib sampai bawah kulit. Andai kata dia punya jenggot yang tebal, maka cukup diginin aja bagian luar. Dia mau sampai dalam nggak apa-apa. Nah, bagusnya caranya begitu, dari bawah. Tapi kalau Habib itu maju tuh. Yang di dalam banyak telur putih. Ya, jadi bagian muka kayak begitu. Jadi mesti tahu tuh. Jangan asal kita wudhu aja tanpa kita sadari ternyata enggak termasuk daripada bagian muka. Lebih amannya bagaimana? Lebih amannya nih, lebihin. Ini bagiannya sini, lebihin barang sedikit. Ini bagiannya segini, lebihin barang sedikit. Ini bawahnya segini, lebihin barang sedikit. Kenapa? Kehati-hatian. Namanya ikhtiar. Nanti di akhirat nanti umatnya Nabi bakal terang benderang karena bekasan wudu. Gurun muhajjalin min asaril wudu itu bahasanya. Kalau gurun itu di muka sama di tangan. Ingat tuh, cahayanya nanti di muka sama di tangan. Jelasin di semuanya. Kemudian muhajjalin nanti di kaki. Nah, kalau siapa orang yang pengen panjang gurun muhajjalnya, hendaknya dia lebihin daripada batasan wajib. Asal jangan sampai lebih daripada yang dimakrufkan, maka jangan nanti. Nah, kemudian ketika nanti aksil wajhi, dia basuh mukanya, dia niat tuh nawaitu fardul wudu'i lillahi ta'ala, atau nawaitu fardul wudu, cukup gitu, atau nawaitu wudu'a, boleh silakan sebanyak 3 kali. Mau 1 kali nggak apa-apa, tapi nanti jatuhnya makruh. Kalau dalam kondisi air yang normal. Kalau kondisi air sedikit, orang banyak wudu, nggak kedapatan. Kalau misalkan 3, maka 1 wajib, biar orang kedapatan semua. Nah, wa aqulu nawaitu taharata li sholati, dan aku berkata, aku niat nawaitu taharata li sholati. Boleh tadi kayak begitu, atau yang kita udah biasa pakai, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Udah begitu aja kan. Jadi niat wudu banyak. Summa aghsilul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian aku basuh kedua tangan sampai 2 siku. Nih, 2 tangan sampai 2 siku. Bagaimana tata caranya?
bagusnya air dulu dikumpulin di sini, kemudian diginiin. Bagusnya begitu. Karena apa? Konteks ayat begitu. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dua tangan kamu sampai siku. Karena konteks ayatnya begitu, para ulama menjelaskan lebih afdalan begini. Walaupun di keran, diambil, dituangin, diratain. Diambil, dituang, diratain. Itu yang lebih bagus. Karena konteks daripada zahir ayatnya kayak gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan dia wudhu dikucurin aja sini? Lah gak apa-apa. Kayak kita wudhu di musola kita giniin aja. Iya. Jadi sesuatu yang mesti dibasuh nggak boleh disapu. Ingat ya. Sesuatu yang wajib dibasuh nggak boleh disapu. Tapi sesuatu yang cukup dengan disapu boleh dibasuh. Apa tuh yang wajib dibasuh? Tangan itu wajib dibasuh. Muka itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh itu bagaimana? Itu air ngalir. Jadi nggak boleh dipeperin. Bahasa kita nyanyi dipeperin. Nggak boleh. Ambil tangan peper. Kagak sah. Karena apa? Tangan, muka itu wajib dibasuh. Caranya nggak basuh, air ngalir. Dan sesuatu yang cukup dengan disapu boleh dibasuh. Apa itu disapu? Kepala. Kepala itu cukup disapu boleh. Tapi andai kata dibasuh bagaimana? Di air lepakan kucuran ledeng di ini aja ke orang keramasan. Jadi boleh. Kayak budu-budu bocah gitu. Boleh begitu. Jadi kalau tangan, kaki, kepala, tangan, kaki, muka, ya Allah, itu wajib dibasuh. Jadi andai kata misalkan ada orang wudhunya kayak begitu, dipeper-peperin aja, ada tangan peperin, ada tangan lagi dipeperin. Kita lihat dia wudhunya basah, apalagi nanti berpengaruh kepada sholatnya kita paham, kita wajib bilangin. Kita wajib bilangin. Ya orang sembahyang, ya sembahyang, auratnya kebuka ternyata. Kita lihat, kita wajib bilang. Karena apa? Itu sesuatu yang dapat membatalkan diri sembahyang. Wajib bilang. Nah kita lihat orang wudhunya sembarangan, itu wajib kita bilang kalau kita ngerti. Wajib bilang. Jadi kayak begitu tuh, dua tangan. Nah sampai dua siku. Nih, ini. Bagusnya mana? Lebihin. Ke sini. Nggak boleh ke sini. Makruh nanti. Bagi air dikit, dia ke sini. Haram. Sini. Nanti kurang muhajjalin bin asar dulu. Orang kalau senantiasa wudhu, jangan di akhirat kelihatan, dunia kelihatan. Ya Allah, Ustaz adem banget. Kan rajin wudhu. Nah, begitu. Basuh dua tangan. Caranya tadi begitu. Summa amsahur ra'sa salasan. Kemudian aku membasuh akan rambut kepala sebanyak 3 kali. Ingat nih, rambut kepala. Jadi yang dimaksud rambut kepala itu rambut yang berada di batasan kepala. Bukan mentang-mentang rambutnya di rambut kepala sih emang rambut kepala, tapi rambutnya panjang yang dibasuh yang dibagi. Tuh. Oh iya, saya lupa tuh. Ketika kita basuh bagian muka, itu cambang termasuk daripada bagian muka. Buat orang tua dulu, perempuan itu makanya cambangnya dikeluarin, dididisin. Oke, saya tuh pikir-pikir tuh rombongan nenek, ibu saya. Kalau lagi wudhu nih ngapa dididisin gitu dikeluarin?
Sini-sini saya baru paham ternyata emang cambang itu termasuk daripada area muka, area wajah. Maka ketika dia wudhu itu masih dikeluar. Kita cambang itu jangan panjang-panjang ribet nanti. Takut-takut itu nggak kebahas kita biasa keluarin. Nah itu dikeluarin. Bener di sini, di sini dikeluarin. Kalau kita laki lumayan dah, lagi kalau yang gondrong baru beda dah. Ini ya Allah. Nah itu. Nah, yang penting membasuh, menyapu rambut kepala itu rambut yang berada di batasan tubuhnya rambut bagian kepala. Bukan mentang-mentang rambut kepala, ingat nih. Karena dia punya rambut panjang, dibasuh yang di bawahnya. Itu nggak bisa. Jadi yang termasuk daripada area kepala, nih belakang. Andai kata kita wudhu, kita udah nyisir, udah pakai ya apa tuh rambut ketancur, minyak rambut, komet, udah nyisir, wudhu. Memang Masya Allah dah, nggak mau lepas wudhu, udah lupa, udah licin. Ya Allah, dia nggak mau berantakan lagi nih rambut, lempangan rambut, basuhan kepala, dia nggak mau acak-acakan lagi. Maka andai kata dia pengen batasin, nggak apa-apa, misalkan di sini aja dipeperin, nanti atau yang di sini, nasiah, ubun-ubun boleh. Yang penting di area kepala. Andai kata kita diberi pilihan mau ubun-ubun, rambut samping atau rambut belakang, maka rambut ubun-ubun yang lebih diutamakan. Ubun-ubun. Kalau sempurnanya sih semua. Nah, kalau sekurang-kurangnya ya itu ada yang membatasi ubun-ubun, ada yang membatasi 3 helai rambut dan sebagainya dah. Ada yang begitu, ada yang membatasi 1 nggak apa-apa. Kalau botak tetap, terus entah bukan lantas karena dia botak dia nggak kewajiban buat basuh, enggak tetap, tetap basuh. Kayak kita halul, udah botak, buana, cukup jalanin aja tuh mesin cukuran, ya begitu. Ketika tahalul. Sempurnanya bagaimana? Semuanya. Caranya bagaimana yang diajarkan oleh para ulama? Ini di sini, ini dinemu ke belakang, balikin. Nah, itu yang sempurnanya tuh. Lagi ambil air baru, basuh, ditemuin, tunjuk ke belakang, balikin lagi. 3 kali. Bagusnya kayak begitu. Bagusnya wudunya. Kalau wudu kita bagus, enak terawihnya sembahyang. Adem. Begitu tuh. Nah. Kemudian summa amsahul uzunaini, kemudian aku membasuh 2 telinga. Basuh 2 telinga. Bagaimana yang diajarkan oleh para ulama? Jadi telunjuk kita itu di arah 2 lubang telinga masuk. Jempol kita itu di belakang bagian telinga. Dan yang jalan 2 telunjuk ke lepitan-lepitan kuping. Udah rata, ini yang belakang kedepanin. Ya Allah, gitu 3 kali. Ini masuk lubang telinga, 2 simak kain. Jalanin ke lepitan-lepitan kuping, yang jempol belakang majuin ke belakang bagian telinga nih, area belakang sampai 3 kali. Udah, ambil air baru, tekep. Biar dirasain tuh air rata.
Bagusnya begitu. Ya, jangan ditekan banget, jangan. Cukup ada penekanan sedikit aja, merasakan air itu rata, udah cukup. Hah? Ya gitu tuh. Ini jarum begini. Terus 3. Nah, ambil air baru udah 3 kali, tekep. Enak dah, air rata nanti keberasa. Nah, summa aksilur rijlain ma'al ka'bain salasan. Kemudian aku membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Ingat tuh. Berarti kata nih, jadi air mulai basuhnya dari sini. Berarti kali kaki. Nah, sampai 2 mata kaki. Amannya bagaimana? Lebihin. Betis. Jangan juga sampai dengkul. Sampai paha. Ini sampai paha lebih parah lagi. Ya, sampai dengkul 50 ini sampai paha. Jadi begitu. Tata caranya bagaimana? Tasbih. Jadi kalau tasbih tangan tadi begini. Begini. Kalau tasbih kaki pakai kelingking kiri. Enak kan mungkin kalau tempat wudhu itu ada pegangan. Enak. Buat orang tua apalagi. Nggak kejengkang. Kayaknya kalau buat di masyarakat kita pakai tempat wudhu, pakai yang model ada tempat duduknya, kagak gue pakai. Udah, iya. Padahal itu bagus. Tapi ini orang jadi pada nggak pakai. Jarang. Emang sih bagus memang. Tapi bahasa orang jadi nggak mau duduk di situ jadinya. Maka yang bagus tuh kayak tempat kayak Mahfuz, tahu gue ya kayak Mahmud. Ada pegangannya, di bawah ada lembangan jaga kaki. Enak banget tuh. Jadi ini bisa begini, ini begini. Ditahan sama kaki. Sama jagaan bawah. Enak kerjainnya. Dan itu pakai kelingking bagian kiri. Nah, nariknya dari bawah. Kayak orang gunting kuku kalau kaki dari kelingking kanan habis kelingking kiri. Itu tasbih kaki kayak begitu. Kalau kita wudhunya kayak begitu, insyaallah sempurna, bagus dah. Apa yang memang diajarkan oleh para ulama bagaimana tata caranya wudhu yang bagus. Begitu. Soalan. Sekali lagi. Ya segini aja dah. Iya. Insyaallah pertemuan mendatang kita bahas tentang yang membatalkan wudhu itu bagaimana. Jadi ada juga jemaah sekalian, ya kita ngamalin dikit-dikit dah. Bagaimana tata cara wudhu yang bagus, yang benar, yang diajarkan oleh para ulama lewat kitab-kitabnya. Mungkin kalau kita belajar daripada hadis Al-Quran itu ada ribet dan berat, maka bagaimana lebih entengnya kita baca daripada kitab-kitab yang dikarangan oleh para ulama itu yang lebih gampang. Ada pertanyaan nggak? Jangan. Enggak udah. Terserah sih. Ya. Biasanya bebutu ada aja. Oh gitu. Iya. Gimana lu? Oh gitu. Lantas bagaimana bila mana ada pekerjaan yang sekiranya itu ada yang ngerjain kiri-kiri, kanan-kanan, atau kiri-kanan, begitu. Jadi kita mesti tahu rumusnya dulu. Jadi sesuatu yang itu sesuatu bisa dikerjakan secara berbarengan, kerjanya berbarengan. Kalau andai kata emang sesuatu itu dikerjakan secara berbarengan malah jadi masalah, itu nggak bisa. Maka posisinya kanan dulu. Seperti bagaimana? Pipi bagian muka, maka itu dikerjakannya secara berbarengan. Langgar lantas orang wudhu pipi kanan dulu atau pipi kiri. Karena itu sesuatu yang bisa dikerjakan secara berbarengan. Bagaimana juga telinga. Telinga itu sesuatu yang bisa dikerjakan secara berbarengan. Maka
bagusnya itu dikerjakan secara berbarengan di Fathul Qorib ada. Maka bahasanya begini. Ammal udwanul lazani yasulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul yumna minhuma bal yutahharani dab'atan wahidatan. Adapun bila mana itu suatu anggota badan yang mana itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Semisal dua pipi atau yang tadi dipertanyakan dua telinga, maka itu dikerjakannya secara berbarengan. Enggak kanan-kanan dulu, kiri-kiri dulu atau kanan-kiri, enggak, udah langsung aja. Tadi wudunya pakai gayung pakai gayung kan itu dan andai kata enggak dipakai juga enggak apa-apa, kan bukan fardu wudu. Iya. Andai kata tiga mau masuk kuping enggak apa-apa. Karena dia bukan fardu wudu, tapi enggak dapat sunnah. Enggak masuk. Begitu. Nah, adapun kalau misalkan itu pekerjaan enggak bisa berbarengan, kayak tangan apa langsung dua-duanya kan kagak. Kaki, apalagi kaki, lagi jengkang langsung. Kagak, jadi kayak tangan itu satu-satu, kaki satu-satu. Ada permasalahan kalau orang niat wudu di kolam renang, di laut, nyelam. Nah, itu dibayangin tuh dia niat di basuh muka, tangan, kepala, kaki, habis itu dibayangin tuh pas lagi nyelam, nah dimuncul lagi, itu boleh. Ada orang niat mandi junub kayak begitu juga ribet. Dia mau ke laut aja atau mau ke empang aja yang bersih. Kayak begitu jadi. Boleh. Dia mau ribet mandi junub ribet atau dia langsung aja nyelam di kolam renang. Dia nyelam dia niat nawaitul ghusla li hadasin akbar lillahi taala. Nah, enggak mustamal ya kan? Enggak. Air banyak. Air banyak itu. Air banyak enggak musawal. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan emang itu pekerjaan bisa diperbarengan barengan. Kalau nggak bisa baru. Udah. Ya, alhamdulillah udah. Nggak ada lagi pertanyaan. Udah tahu? Ya. Ya Allah a'lam bishawab. sarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna fatub alaina tawbah tanzil kulla awbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولانا والأهل والإخوان والأسرى